Salam entrepreneurship untuk membangun anak bangsa. Pada materi kali ini saya ingin menjelaskan mengenai motivasi entrepreneurship, kewirausahaan. Jadi kita berangkat dari satu pembukaan atau pemahaman bahwa setiap orang atau setiap penduduk itu memiliki hak dan kewajiban untuk membangun ekonominya sendiri masing-masing, ya, secara mandiri. Setiap orang punya hak untuk lebih maju, bisa lebih mandiri, punya kekuatan secara ekonomi, ya, untuk memenuhi kebutuhan diri dia sendiri dan keluarganya. Paling tidak bagi Anda yang kena segmen konten saya adalah adik-adik yang tamat sekolah, ya, atau yang putus sekolah, baik itu mahasiswa maupun pelajar SLTA, yang putus sekolah atau yang selesai sekolah tapi tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi karena keterbatasan ekonomi. Saya berharap melalui konten-konten ini bisa membantu adik-adik untuk bisa mandiri, bersemangat, ya, untuk membangun ekonomi masing-masing menjadi lebih baik dan lebih maju. Sehingga ke depan Anda tidak lagi menjadi orang yang seperti hari ini, bahkan Anda akan menjadi seorang pengusaha besar. Pertama, setiap orang memang memiliki hak dan kewajiban atas ekonomi, kehidupan ekonominya masing-masing. Kita tidak bisa mengandalkan siapapun untuk kehidupan ekonomi kita. Maka dari itu, yang bisa menolong diri kita adalah diri kita sendiri. Tidak bisa mengharapkan siapapun, orang lain, saudara, ya, teman, tidak bisa. Tinggal pilihan hanya ada dua. Apakah Anda berorientasi menjadi pekerja, melamar pekerjaan atau bekerja, atau Anda berorientasi menjadi pengusaha atau membuka usaha. Sekecil apapun usaha tersebut, tetap namanya Anda pengusaha. Apabila Anda mencari pekerjaan di situasi pandemi COVID sekarang ini, sejujurnya memang agak sulit, karena mungkin perusahaan-perusahaan juga membatasi jumlah buruh, jumlah karyawan, ya. Kalau Anda lihat di iklan-iklan situs-situs lowongan kerja, hari ini memang jumlah rekrutmen tenaga kerja itu tidak seperti dulu, ya, jauh berkurang. Dan saya amati salary yang dijanjikan oleh perusahaan-perusahaan maupun pabrik, ya, perkantoran hari ini setelah pandemi, ya, pada masa pandemi ini itu jauh menurun gitu, tidak seperti sebelum pandemi. Kenapa? Karena mereka juga perusahaan-perusahaan tadi pendapatannya juga menurun gitu. Sehingga bagaimana supaya kita memiliki harapan hari depan, ya, tidak berputus asa, tidak menyalahkan siapapun, ya. Kita harus memulai dari diri kita sendiri. Yang pertama, buat rekan-rekan atau adik-adik yang ingin membangun usaha, tanamkan motivasi di dalam diri Anda bahwa Anda bisa. Bila orang lain bisa, maka Anda pun bisa. Anda banyak menyimak, ya, cerita-cerita sejarah orang-orang yang tadinya bukan apa-apa, atau bahkan orang yang cuma tamat SD, tamat SMP, tapi kemudian dia menjadi seorang pengusaha besar, menjadi seorang konglomerat. Dengan motivasi kisah-kisah itu akan membangun semangat Anda bahwa Anda juga bisa menjadi seperti itu. Maka waktulah yang akan berbicara ketika Anda telah memulainya. Bahwa setiap orang memiliki hak untuk membangun, ya, ekonomi tadi. Maka apabila Anda memilih menjadi pengusaha atau membuka usaha, maka Anda harus menghitung dan mengkalkulasi perencanaan Anda. Apakah akan membuka usaha besar, ya, modal yang besar, itu waktunya perlu lama, Anda mengumpulkan uang, dan resiko juga akan lebih besar. Apabila gagal usaha tersebut, Anda akan kehilangan modal yang Anda tanam cukup besar. Kalau saran saya, Anda harus berpikir kepada usaha yang skalanya menengah ke bawah, ya, UMKM lah, usaha kecil menengah. Usaha kecil, ya, modalnya dengan modal kecil saja, ya, tanpa membutuhkan biaya yang besar.
Tidak perlu berpikir kalau saya mau buka usaha, saya harus punya modal ratusan juta, puluhan juta. Tidak perlu berpikir seperti itu. Anda punya tabungan 1 juta rupiah. Bahkan di sesi yang lalu saya menyampaikan ada satu pengalaman seorang peserta pelatihan saya dalam entrepreneurship. Beliau hanya memulai dengan modal 300.000 rupiah membuka usaha di bidang servis jasa layanan cuci motor yang awalnya cuma modal 300.000 rupiah, kemudian berkembang, omsetnya per bulan menjadi puluhan juta rupiah dan memiliki puluhan karyawan. Nah, jika kita ingin sukses, mulai dari yang kecil dulu, supaya apa? Kita tidak terlalu terpukul apabila usaha tersebut mengalami kegagalan. Yang paling penting juga jangan terlalu berpikir pasti sukses. Nah itu, karena dalam setiap usaha yang kita jalankan itu pasti ada masa turun dan masa naiknya. Kalau yang Anda jalankan itu beberapa waktu misalnya masih lambat pertumbuhan bisnis Anda, bersabar ya, sambil menganalisa di sisi mana kelemahan usaha yang saya bangun ini. Misalnya secara harga Anda mungkin mematok harga terlalu mahal. Anda harus survei kepada usaha sejenis, mereka mematok harga berapa. Apabila Anda misalnya kayak tadi yang saya jelaskan, usaha cuci motor ya, orang untuk sekali cuci motor hanya biaya 10.000 rupiah untuk motor. Ya, jika Anda membuka usaha baru lalu Anda mematok harga 15.000, tentu pelanggan tidak akan mau datang kepada Anda. Tapi kalau Anda begitu buka, Anda memberikan promo ya hanya 7.000 rupiah. Nah, jadi ada selisih 3.000 rupiah dengan usaha-usaha tempat lain yang sejenis. Itu orang yang pelanggan-pelanggan akan mulai datang kepada Anda. Mereka ingin coba apakah cuci motor di tempat Anda bisa lebih bersih atau sama saja dengan yang di sana tapi biaya di sini lebih murah. Bila Anda bisa membuktikan dan memberikan kepuasan kepada pelanggan, lambat laun Anda akan dikenal di bidang tersebut, dan saya berkeyakinan Anda akan tumbuh menjadi salah satu pengusaha di bidang tersebut ya, dengan persaingan yang Anda menangkan dibanding kompetitor-kompetitor yang lain. Kemudian di jenis usaha yang lain misalnya privat, Anda tamat SMA tapi Anda orang tuanya tidak mampu melanjutkan kuliah Anda cuma hanya tamat SMA, jangan putus asa. Anda bisa membuka usaha privat ya, mengajarkan anak SD, SMP. Sekarang ada jasa privat online ya, matematika, fisika, apapun mata pelajaran yang Anda kuasai untuk anak-anak kelas di bawah Anda. Dengan jasa itu orang tua yang ingin anaknya nilainya bagus, mereka kan ingin anaknya ikut privat ya. Dengan Anda mempromosikan melayani jasa privat ya, karena pandemi selain ada tatap muka sekali-kali tapi juga ada bimbingan online, orang akan satu persatu akan mendaftar menjadi pelanggan Anda. Kalau satu anak Anda patok misalnya ongkosnya 100.000 rupiah, pada tahap awal mungkin pesertanya hanya 3 orang ya, 3 orang anak. Tapi lambat laun bisa menjadi ramai. Apabila anak-anak itu semakin banyak, Anda membutuhkan tenaga tambahan, maka Anda akan merekrut teman-teman Anda yang menganggur, yang juga punya kemampuan untuk mengajar dengan metode Anda tadi. Bikin metode yang baru sehingga Anda akan bertambah pelanggan Anda terus bertambah, dan Anda akan memiliki label ya, merek sendiri atau ciri sendiri dalam bisnis tersebut yang membuat Anda lebih unggul daripada yang lain. Salam entrepreneurship, tetap semangat, bangun hari depan, jangan pernah berputus asa. Terima kasih, salam channel. Kita lanjutkan sesi-sesi berikutnya. Terima kasih.